Masya Allah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Lazis. Terima kasih sudah menonton dan subscribe channel Lazis Jateng Solo. Insya Allah hasil dari subscribe dan share dari YouTube ini akan masuk di program Lazis Jateng Solo Raya. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi di rumah Dr. Afiadina Ramadhani. Langsung saja ya kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya disapa Ibu atau Mbak nih, kayaknya masih muda. Monggo mau disapa Mbak juga nggak apa-apa. Oh iya, Mbak Dokter atau Mbak Afi? Mbak Afi aja nggak Mbak apa-apa. Afi ya. Oh iya. Mbak Afi apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih Mbak Afi Ya, saat ini? jadi dokter iya, terus ya karena cuma berapa waktu aja ya sambil di rumah juga ngomong anak, terus sambil ya nekunin hobi-hobi kayak gitu. Hobinya apa aja Mbak? Hobinya insya Allah sukanya nulis sih Mbak, Suka nulis sama nulis. baca kayak gitu. Wah. Jadi ibu rumah tangga, penulis, dan juga dokter. Iya, Nah, insya itu Allah. semuanya bisa berjalan Hmm, oke. Sesuai porsinya masing-masing ya. Gitu ya. Yang penting kalau pas di rumah ya harus fokus sama anak-anak. Kalau misalkan pas lagi jadi dokter, jam kliniknya jam jam berapa aja dia harus praktek ya berarti saya memerankan peran sebagai dokter. Terus untuk masalah hobi, berarti ada alokasi waktu dalam satu hari itu di mana saya tetap bisa menulis sebagai hobi saya, dan itu juga bisa jadi salah satu ranah profesi juga sih arahannya seperti itu. Gitu ya. Kalau jadi dokter prakteknya itu di mana sih? Mbak? Prakteknya kalau pagi saya ada jadi dokter perusahaan di sebuah perusahaan di Solo. Nggak usah sebut nama nggak apa-apa ya. Oh iya iya iya. Jadi cuma ya karena saya tahu kapasitas saya juga mau mengurusi anak-anak juga. Saya juga punya keinginan untuk tetap bisa menulis. Jadi memang saya mengambil jatah jam praktek itu yang tidak terlalu banyak. Jadi sehari Gitu. cuma 2 jam aja pagi. Itu cuma 2 jam, nanti sore saya praktek lagi, praktek pribadi ada di salah satu tempat praktek sore kayak gitu dari Ba'da Asar sampai Isya kayak gitu. Gitu. Jadi selain itu ya saya memerankan peran yang lainnya. Iya iya iya. Itu kalau praktek dari Senin sampai Senin sampai Jumat. Oh, Nah, sampai kalau Jumat. yang sore sampai Sabtu sih. Gitu. Berarti free-nya hari Minggu Weekend, ya? Iya. weekend. Kalau ini nulisnya itu gimana itu alokasinya? Kalau nulis sih sebenarnya pengennya tiap hari nulis sih. Jadi soalnya kalau nggak gitu nanti kayak apa mati gitu loh, apa sih feel-nya, terus kebiasaan nulisnya juga nanti nggak terasa. Cuma sejauh ini paling yang penting target-target yang mau diikutin itu masih bisa di planning dulu mau kapan nulisnya ini, misalkan ada target bulan ini mau bikin buku berarti kapan plotnya harus nulis itu kapan, atau kalau misalkan tiap hari mau bikin semacam konten atau mau ngisi blog, nah itu juga dialokasikan sendiri-sendiri, nggak mesti sih, kadang biasanya sih kalau saya itu kan saya jadikan sebagai me time ya. Jadi biasanya malam hari kalau anak-anak udah tidur, biasanya malam atau malah mungkin sekitar pagi sebelum subuh itu baru nulisnya, malah sekitar itu gitu, tengah malam gitu itu lebih free buat bisa nulisnya, juga lebih longgar waktunya gitu. Masya Allah. Tapi itu setiap hari ya Mbak ya? Enggak juga sih Mbak, jadi Kalau pengen itu tadi gitu ya. tergantung ada deadline apa enggak. Saya kan biasanya kalau pas ada deadline berarti kan mulai dikejar apa ritmenya kan, berarti kan bisa tiap hari, tapi kalau pas lagi longgar ya selonggarnya aja sih. Kalau deadline berarti terikat sama Biasanya ini ya, kadang itu apa proyek namanya gitu. target sih, bisa juga target kayak misalkan waktu pengen bikin buku nih, targetnya misalkan akhir tahun ini, misalkan masih kebetulan lagi ada project mau bikin buku ya, baru 5 bab dari 8 bab, masih ada 3 bab lagi. Nah saya mau mentargetkan paling nggak akhir tahun nih, akhir tahun harus sudah selesai, berarti kan nanti bulan ini masih harus bulan ini harus selesai 1 bab. Nah 1 bab kok ternyata udah mendekati akhir bulan kok belum selesai, ya berarti saya kan tengah malam mulai ngejar Ya gitu ya. Oke, saya tertarik sama nanti mau ngupas juga buku apa itu ya. Tapi mau tanya nih, saat ini kan pandemi ya, nah profesi sebagai dokter itu apakah menjadi beban tersendiri atau ada gimana ya, kesannya gimana saat ini, saat pandemi kayak gini, apa itu berpengaruh juga pandemi ini?
Kalau di saya pribadi ya ngaruhnya sih ngaruh Mbak, otomatis kalau dulu kan kita bisa bebas meriksa gitu, bebas komunikasi dengan pasien juga bebas. Kalau sekarang kan otomatis APD-nya juga harus diperhatikan. Kalau saya pribadi sih karena posisinya saya di perusahaan ya, jadi ya sebatas pakai APD, dan karena perusahaan itu ada tamu buyer dari luar kota ataupun luar negeri, jadi kadang kita malah melayani itu. Di awal-awal dulu sih yang khawatir, karena kalau misalkan ada buyer dari luar negeri kan kita juga mesti harus waspada kan, harus datang ke klinik, harus dicek swab, bukan nggak sampai swab sih, cuma cek rapid aja kayak gitu, dan melayani apalagi itu kan posisinya perusahaan ya, yang interaksinya juga tinggi. Jadi pas awal-awal itu ketika misalkan ada yang batuk pilek aja udah semuanya pada panik gitu kan. Apalagi di satu wilayah gitu kan, di satu area kerja, satu unit ada satu yang batuk, otomatis yang lain kan jadi terus was-was. Nah cuma akhir-akhir ini juga memang ya protokol kesehatannya aja sih yang harus diperhatikan lagi. Kalau yang di rumah praktek pribadi juga sama sih, yang penting APD-nya sama ya, kita jaga jarak juga tetap terus cuci tangannya itu, jadi kan setiap habis meriksa pasien sebenarnya itu dari dulu juga harusnya sudah dilakukan, cuma ya kita lebih waspada aja sih gitu. Jadi lebih aware ya sekarang karena ada pandemi ini ya. Ambil hikmahnya aja. Oh sih, iya positifnya. Jadi dulu awal-awal juga ikut panik gitu ya Mbak ya, tapi sekarang udah biasa, yang penting ikuti protokol kesehatan. Karena kalau kita mau ya tetap dari dulu memang harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau paniknya di awal kan karena kaget juga sih ya, kaget dan tanggapan semua orang kayak gitu. Terus ya karena kita kalau mau ngikutin itu terus, dari segi kejiwaan kita juga harus diperhatikan juga sih. Jadi gimana biar kita nggak kebawa stres gitu loh. Kalau kita itu nanti malah jadinya stres, ya malah merugikan juga. Jadi tetap kita bijak, jadi tetap waspada iya, tapi tidak mengabaikan juga. Gitu ya. Waktu itu pernah nggak sih pas ketemu sama keluarga, otomatis kan Mbak Afi ketemu dengan banyak orang ya di luar ya, terus kemudian ada perasaan takut, cemas gitu nggak ketemu sama keluarga, anak-anak gitu? Kalau di awal-awal dulu iya sih, sampai kan yang waktu awal itu bener-bener serumah itu mengkarantina juga kan. Jadi sempat yang pas awal itu sama sekali nggak keluar rumah kayak gitu, dan kan posisi saya masih kerja yang di perusahaan itu. Jadi ya kalau pulang ya bener-bener harus langsung ganti baju, langsung cuci tangan, langsung bener-bener sebersih-bersihnya baru bener-bener megang anak. Kondisinya sekarang juga sama sih, tapi nggak yang sampai lebih ke menata hatinya aja sih. Jadi faktor was-wasnya itu yang agak sudah mulai berkurang, tapi tetap ganti baju, langsung cuci tangan, nggak boleh megang apa-apa dulu. Kalau belum cuci tangan itu juga tetap dilakukan gitu ya. Terus bukunya tadi Mbak, itu buku apa sih Mbak? Kalau yang ini itu masih dalam proses sih Mbak, belum jadi, belum launching ya. Masih dirahasiakan. Cerita sih tentang dokter juga, sama sih tentang kehidupan seorang dokter wanita kayak gitulah. Jadi hampir sama pertanyaan tadi. Jadi seorang dokter, judulnya insya Allah kalau tidak ada revisi, Woman Behind White Coat, jadi wanita di balik jas putih. Jadi seorang wanita di balik jas putih itu dia nggak murni cuma sebagai seorang dokter, tapi juga seperti yang ditanyakan Mbak tadi kan, ada yang dia juga sebagai ibu rumah tangga juga, dia tetap menjalankan perannya sebagai seorang istri. Mungkin juga ada yang lain, misalkan saya juga menjalankan peran saya karena hobi saya menjadi penulis, atau mungkin ada juga kan yang dokter tapi juga ada samben, misalkan suka masak, dia juga membisniskan masakannya gitu. Jadi dunia dokter, seorang dokter terutama dokter wanita itu nggak melulu cuma sebagai dokter aja, ada banyak lain yang perlu dipertimbangkan kayak gitu. Ya. Jadi di balik layar seorang dokter kurang lebih gitu. Oh iya, nih Mbak Afi, dengar itu Mbak Afi pernah berkaitan sama Lazis Jateng dulu ya, di masa dulunya itu sebagai kontributor atau menjadi penulis di salah satu majalah, waktu itu memang majalah Lazis Jateng. Nah itu awalnya gimana sih Mbak ceritanya bisa jadi kontributor di majalah, saya sebut aja ya, majalah yang cukup bagus di Lazis Jateng waktu itu, namanya majalah Embun. Itu gimana Mbak ceritanya? Jadi dulu karena memang udah suka nulis dari lama, waktu kuliah itu kan saya gabung di salah satu komunitas menulis, terus kenal sama sebut saja nggak apa-apa ya, Kang Nasirun Purwokarto. Ya, Kang Nasirun itu yang dapat amanah dari Lazis untuk membuat semacam majalah yang nanti diberikan kepada donatur gitu kan. Nah, cuma Kang Nas kan tidak bisa kalau harus bekerja sendiri gitu kan. Awal mulanya cuma diminta untuk, karena ada semacam kayak challenge gitu ya di komunitas itu. Jadi waktu itu adalah
bikin challenge 100 hari menulis tanpa berhenti. Wow. Nah, jadi itu kan cukup tantangan juga sih ya. Nggak ada yang cuma bertahan berapa hari, ada yang Tantangan sebulan. keistiqomahan ya, Mbak ya. Iya, benar. Soalnya memang untuk bisa menulis itu harus istiqomah juga. Nah, kebetulan alhamdulillah tema yang saya tulis cuma tema-tema harian biasa aja. Cuma dalam waktu 100 hari itu lulus saya. Jadi nah dari Kang Nas, dari apa yang saya tulis dan dari segi komitmen itu Kang Nas tertarik. Gimana kalau misalkan mau gabung nggak jadi nemenin saya untuk jadi redaktur di majalah Embun. Jadi awal mulanya dari tulisan-tulisan saya itu cuma izin, Kang Mas cuma izin, Vi ini tulisannya bagus nih, boleh nggak saya masukin untuk jadi artikel di majalah Embun? Oh ya silahkan. Itu beberapa bulan pertama diambil tulisan dari yang 100 hari itu kan. Lama-lama karena bisa bertahan diajak untuk jadi redakturnya. Waktu itu awalnya diminta untuk jadi sekretaris redaksi, tapi kemudian selama beberapa bulan karena timnya juga makin nambah, saya diminta untuk jadi redaktur pelaksananya. Jadi jadi ngurusin editornya, ngurusin kontributornya seperti itu. Oh gitu ya. Itu tulisannya tentang apa sih Mbak yang 100 hari itu? 100 hari menulis? Bebas, jadi bebas, masing-masing orang boleh menulis apapun. Ada yang cuma kayak nulis memoir, ada yang, kalau saya malah kayak tulisan-tulisan ya kayak kontemplasi, kayak tulisan kayak orang nulis ngeblog biasa kayak gitu aja sih Mbak. Nah, jadi kayak misalkan hari ini ketemu apa, hikmahnya apa, jadi saya lebih yang kayak gitu sih. Oh gitu. Kisah perjalanan gitu ya, hikmah dari perjalanan setiap Iya. hari. Jadi nemu momen apa sih hari ini yang unik, yang bisa itu jadi ide buat nulis kayak gitu sih. Kalau di saya, yang teman-teman yang lain banyak sih beda-beda. Oke. Mbak Afi dengar-dengar juga ini habis merilis buku ya? Alhamdulillah. Buku apa itu Mbak? Itu buku iseng-iseng sih Mbak sebenarnya. Iseng tapi jadi buku ya Allah. jadi buku. Iseng kan udah lama nggak nulis buku. Buku yang terakhir tak tulis itu 2016 terbitnya. 2016 waktu anak pertama habis lahir. Habis itu sempet off nggak nulis dan ada rasa kayak gatel gitu kan, yang biasanya dari dulu udah sering nulis terus lama-lama nggak pernah nulis, itu rasanya gatel dan uring-uringan juga karena kayak hobi atau sesuatu yang diinginkan itu nggak bisa tersalurkan. Nah, akhirnya mulai 2019 itu saya mulai kepikiran, wah harus nulis lagi nih kayak gitu. 3 tahun nggak nulis itu beda rasanya. Nah, iseng-iseng aja kemarin, kadang kalau misalkan ada event nulis apa kayak gitu kan saya cuma join gitu. Nah, fungsinya sih bukan untuk dapat eventnya apa-apa ya, fungsinya cuma buat membangkitkan lagi semangat atau konsistensi buat nulisnya itu sih. Itu karena itu yang lebih penting dulu. Kalau misalkan itu udah bisa normal, udah bisa jalan bagus, nanti masalah nulisnya sih gampang gitu kan. Itu waktu itu iseng aja, ada salah satu penerbit indie di Instagram yang dia itu lagi ulang tahun. Nah, karena iseng dia bikin sayembara sih. Sayembaranya adalah sayembara menulis ebook gratis. Jadi nanti e-booknya itu diterbitkan. Zaman sekarang kan sudah medianya sudah digital semua ya. Jadi buku pun bahkan sekarang sudah bisa dicetak e-book dan enggak bahkan sudah bisa didaftarkan di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau yang buku-buku fisik itu kan ada ISBN-nya ya. Yeah. Nah, sekarang e-book atau buku digital itu juga didaftarkan ke perpustakaan dan juga dapat EISBN namanya. Oh ya. Jadi itu kemarin pertama saya tahu istilah, oh ternyata e-book sekarang juga bisa ada ISBN-nya ya, walaupun dalam bentuk EISBN itu. Nah, iseng-iseng, jadi silahkan boleh melampirkan naskahnya, nanti diterbitkan secara gratis, tapi bentuknya e-book. Nah, kayak gitu. Nah, saya iseng aja sih, ya daripada gak ada kerjaan kan, saya menyortir naskah-naskah yang sudah punya, saya edit aja sedikit, saya susun, jadilah itu buku judulnya Petuah Dokter Muda. Jadi itu catatan saya hampir sama kayak yang dulu program 100 hari. Kalau program 100 hari itu kan saya waktu masih kuliah kedokteran. Kalau yang Petuah Dokter Muda itu adalah catatan ketika saya masih koas. Jadi kadang misalkan saya koas hari ini, saya ketemu dengan dokter, terus dapat wajangan apa dari dokter, nah itu saya catat di blog saya. Saya catat di blog, kadang saya tulis di mana kayak gitu. Nah, itu saya kumpulkan. Ternyata ada lumayan bisa sampai 70-an lebih halaman. Jadi sudah melebihi batas minimum dari naskah yang diminta dari penerbit indie itu. Ya udah saya masukkan aja dan ternyata alhamdulillah lolos. Karena lolos ya udah jadi masuk. Jadi sistemnya masih bentuk e-book. Cuma kalau misalkan mau dibentuk di print dalam buku bisa, nanti sistemnya pre-order. Jadi kalau misalkan mau cetak buku nanti baru bayar untuk ganti ongkos cetaknya kayak gitu, sistemnya gitu. Jadi sama-sama bisa jadi buku atau enggak, cuma nanti kan dari penerbit indinya layanannya adalah layanan e-book itu sampai terdaftar di Perpustakaan Nasional itu. Oh gitu. Berarti udah terdaftar sama Perpustakaan Nasional ya, keren ya.
berarti karya-karyanya Mbak Afi itu nggak jauh-jauh dari profesinya ya sebagai dokter ya. Akhir-akhir ini kayak gitu. Iya. Yang pertama kan kisah pas kuliah kedokteran, terus yang kedua ini adalah Oh, kalau kisah itu pas itu koas. bukan karya sih Mbak. Kalau yang pertama itu cuma kayak program nulis aja sih. Oh, Jadi kayak iya. ya kayak orang nulis blog gitu aja sih tiap hari. Jadi ya keseharian aja gitu. Kalau yang program yang 100 hari itu. Jadi kalau itu nggak dibukukan sih Mbak. Cuma Yang pertama dulu yang waktu 2016. 2016. Oh, yang 2016 itu biografi Dokter Lo. Tahu Dokter Lo, mungkin ada yang dokter senior di Solo yang dokter Chinese, yang beliau itu terkenal karena tidak pernah menarik biaya pada pasiennya. Jadi sudah gitu. sepuh, sudah 80-an lebih. Cuma beliau kan memang terkenal sih, bahkan sudah sampai ya levelnya nasional lah ya, level nasional, sudah pernah diwawancara dari media-media nasional, sudah pernah banyak semua, dari dokter Os juga ada kayak gitu. Cuma beliau itu ya karena sangat bersahaja, beliau itu tidak ingin untuk diangkat kayak gitu. Nah kebetulan ketika dari pihak Tiga Serangkai itu menghubungi beliau, dan beliau itu ya pertamanya cuma nggak mau diminta untuk bikin buku atau kayak gimana, cuma karena dari Tiga Serangkai itu berkeningnya bagus ya, berkeningnya dia kami yang membuatkan bukunya, jadi Dokter Lo hanya memberikan izin, nanti semacam kayak ya proofreading kayak gitulah ya. Jadi isinya bener-bener kayak gini nggak sesuai atau enggak. Nah jadi kebetulan Dokter Lo-nya akhirnya kok mau. Nah akhirnya dari Tiga Serangkai itu minta mencari penulisnya yang kira-kira mau untuk membuat biografi Dokter Lo itu siapa. Nah karena yang dicari yang kalau bisa yang backgroundnya juga dokter, akhirnya kesangkut lagi ke saya, jadi bisa dapat job itu gitu kan, dapat apa namanya ya kesempatan itu, bisa kenal sama Dokter Lo juga, bisa menuliskan kisah biografinya beliau juga kayak gitu. Itu sendiri Mbak Afi Berdua sama satunya dokter yang dari Tiga Serangkai juga, yang kebetulan dulu juga anak buahnya Dokter Lo waktu di rumah sakit Kasih Ibu kayak gitu. Oh gitu ya. Berarti yang pertama buku biografi, yang kedua kisah sendiri ya, dan yang ketiga ini Udah sebenarnya rencana. bukunya udah 7 sih Mbak. Udah 7? Udah Masya Allah. 7 ya 7. Kalau yang pertama itu malah antologi. Antologi Jadi, apa Mbak? Cerpen, antologi puisi? bukan antologi esai. Antologi esai. Antologi esai karena waktu itu sih karena jadi penerima beasiswa aktif Nusantara Bakti Nusa itu kan ada kayak semacam kesempatan kalau di akhir program nanti naskah-naskahnya, jadi kayak semacam ideologinya dari para mahasiswa aktivis itu nanti dibikin dalam bentuk buku. Nah itu buku pertama. Habis itu buku kedua itu malah buku tentang materi kedokteran. Jadi waktu lulus kuliah kan kita ya biasa ya, karena mahasiswa kedokteran yang disambi nulis lah, disambi apa itu kan, jadi kadang kita lulusnya itu udah mepet-mepet. Iya. Jadi karena nggak fokus cuma mau belajar aja, nggak mau fokus cuma buat kuliah aja kan enggak. Akhirnya saya bikin tim kelompok belajar gitu kan, karena kalau dulu waktu mau lulus kedokteran mau masuk koas itu ada ujiannya, ujian komprenya. Jadi walaupun skripsi udah selesai, tapi kalau ujian komprenya itu belum lulus nggak bisa masuk koas gitu kan. Dan ujian kompre itu semua materi dari semua kedokteran itu. Nah akhirnya kita bikin belajar di situ, materinya itu iseng-iseng kita bukukan, dan ternyata laku gitu kan, laku di adik kelasnya, laku di adik tingkatnya lagi, sampai akhirnya kita mikir wah ini bisa nih, harusnya dikomersialkan lagi kan. Akhirnya bisa kita cetak beneran, dan ini udah sampai hampir 3.000 eksemplar ada, udah level nasional juga sih kayak gitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu malah buku iseng-iseng lagi. Buku iseng-isengnya itu adalah buku kumpulan naskah saya di Embun. Jadi di Embun itu kan bahas yang saya 2 tahun di Embun kalau nggak salah. Tahun pertama itu kan bahas tentang masalah anak-anak. Jadi tentang, karena dulu kan tagline-nya kan Embun majalah keluarga gitu kan. Jadi yang pertama, setahun pertama itu temanya tentang tema anak-anak. Yang kedua itulah tema tentang suami istri. Jadi tentang hubungan suami istri kayak gimana, pokoknya itu. Nah kebetulan juga pernah beberapa kali dalam yang program 100 hari itu juga ngomongin masalah cinta-cintaan lah, yang kayak gitu biasa kan ya Mas. Orang-orang galau macam-macam gitu. Pas belum menikah ya. Belum menikah, masih kuliah kan waktu itu. Itu saya kumpulkan, akhirnya jadi cuma buku kecil. Nah itu jadi buku ketiga saya yang dijadikan buat souvenir nikah saya kayak gitu. Itu buku ketiga. Buku keempat itu apa sih? Buku keempat itu juga sama Kang Nasirun juga sih. Itu juga buku antologi juga, antologi kisah kalau itu. Jadi kayak kisah hikmah sih ya. Jadi kayak kisah yang diambil dari cerita nyata. Temanya waktu itu tema tentang ibu, kasih sayang seorang ibu. Yang kelima itu buku tentang haid.
Jadi haid dipandang dari sudut pandang medis, dari sudut pandang syar'i, sama dari satunya lagi Pak. Jadi sasarannya adalah anak muda, jadi anak yang masih usia SMP. Jadi memang kayak semacam dibikin panduan buat anak-anak yang baru pertama haid, kan kadang bingung kan. Jadi memang kemasannya, bahasannya itu memang bahasa untuk anak muda kayak gitu. Yang keenam ya Dr. Low itu tadi, yang ketujuh yang baru kemarin itu. Gitu ya. Ini Mbak Afi itu juga punya Instagram ya, Instagram khusus namanya udah belajar aja. Itu yang cerita yang buku yang kedua itu. Oh gitu. Jadi itu kan bareng-bareng sih, bukan cuma saya aja, karena itu kan kelompok belajar ya. Saya bertujuh, kalau nggak salah bertujuh atau berdelapan, 8 orang itu, yang itu kelompok teman-teman saya itu, yang akhirnya buku yang awal mulanya cuma kita kumpulan resume dari cara belajar kita masing-masing dijadikan buku, akhirnya ya itu bisa terbit sampai nasional yang sampai banyak itu tadi. Jadi akunnya di situ, karena zaman sekarang kan banyak apa-apa ngandelin Instagram ya Pak. Gitu. Jadi akun dokter itu banyak banget. Apalagi ya itu tadi, karena mau lulus dokter pun kita masih harus ujian lagi, ujian kompetensi namanya. Kalau ujian kompetensi nggak lulus kita nggak bakal sumpah dokter. UKDI itu ya? UKDI benar. Jadi bahkan ada di luar sana itu bimbel buat jadi lulus dokter itu ada. Jadi nggak cuma masuk dokternya aja yang bimbel, buat lulus dokternya pun kita masih bimbel lagi gitu kan. Nah makanya kita nganggap wah ini bisa nih dijual gitu. Jadi kita bentuknya dalam bentuk buku. Kalau di akun itu sih yang megang bukan saya sih Mbak, yang megang ada temen yang memang dia concern banget di situ, suka banget bikin keinginan belajarnya itu tinggi gitu loh. Kalau saya udah sejujurnya saya udah nggak ngoper gitu. Jadi akunnya itu juga diisi, selain promo bukunya itu, kita juga sharing tentang materi belajar juga. Jadi kadang kayak share soal terus jawabannya apa kayak gitu. Soal-soal tentang kesehatan. Soal-soal tentang kedokteran. Jadi kayak buat materi, jadi buat belajar juga buat nanti UKDI itu tadi. Oh gitu ya Mbak ya. Itu udah lama bikinnya? Itu bukunya yang saya kan lulus kedokterannya 2012 ya. Buku pertama 2013. Kalau yang masuk penerbitan tuh 2014 sih. Kalau akunnya baru dibikin? Akunnya udah lama juga sih, 2015 kalau nggak salah. Dipegang sama 2 orang berarti. Dipegangnya sama banyak orang semua bisa masuk. Jadi itu akun bersama. Bikin Mbak Afi sendiri ya, karena ya buku udah belajar aja itu kan yang bikin yang 7 atau 8 orang itu tadi kan. Jadi semuanya berkontribusi di situ, walaupun saat ini yang fokus satu teman itu tadi sih. Gitu ya. Terus ini Mbak, cara membagi waktu antara banyak peran itu gimana Mbak? Mungkin bisa sedikit kasih tip ke teman-teman. Kalau ya itu tadi seperti yang di awal tadi ya, jadi istilahnya kita bikin manajemen waktunya dibagi-bagi. Jadi kayak ketika kita ada di mana kita harus fokus di situ kayak gitu. Kalau kebetulan kan saya ikut ibu profesional juga ya, komunitas ibu profesional, di sana kan diajari tentang masa kandang waktu. Jadi bukan sekedar jam ini sampai jam ini kita ngapain, tapi nanti jadi kandang waktunya itu adalah misalkan dari pagi, dari subuh sampai ini saya mau fokus sebagai peran saya sebagai ibu maksudnya. Terus jam segini sampai jam segini saya jadi dokter. Nanti kalau pulang dari dokter saya fokus lagi ke anak-anak, bermain sama anak-anak. Nanti kalau sampai akhirnya saya praktek lagi sore, habis itu nanti sampai menidurkan anak-anak, baru dari situ nanti saya fokus di me time saya untuk nulis. Jadi ya penting membedakan mana kegiatan yang penting dan mendesak itu tadi. Jadi kalau pas lagi nggak deadline ya mungkin saya malamnya dipakai buat belajar juga bisa, dipakai buat couple time sama suami juga bisa kayak gitu kan. Jadi tergantung kegiatan yang mana yang penting dan mendesak, dan juga manajemen waktunya itu tadi. Jadi kayak diplot-plotkan gitu loh. Jadi kalau misalkan pas saya lagi jam-jam dokter ya saya nggak akan bagi-bagi kemana kayak gitu. Atau misalkan pas saya lagi di rumah ya saya nggak coba-coba nulis kayak gitu. Soalnya pernah saya kejadian kayak gitu. Jadi anak itu belum tidur, padahal kondisinya saya diminta untuk ngasih semacam kayak komunitas nulis. Saya diminta untuk sharing di situ kan. Anak itu nggak tidur, jadi bawaannya kan senewan kan. Ini mas saya harus ngisi, tapi anaknya belum tidur. Dan jadinya memang harus menyesuaikan sama kemampuan diri kita sendiri sih. Gitu. Nah ini udah berapa Mbak Afi? 2. Udah 2. Insya Allah. Ini Mbak Afi, pertanyaan terakhir nih ya. Mbak Afi itu pengen dikenal dari ketiga profesi itu, pengen dikenal sebagai
dokter, istri yang baik, atau penulis yang terkenal? Gimana, Mbak? Itu jadi pertanyaan juga sih di awal, dari beberapa setahun 2 tahun belakangan ini gitu kan. Tapi ketika akhirnya saya merenung juga kan, merenung peta jalan hidup saya mau kayak ke arah mana gitu kan, saya rata-rata orang itu ketika mengenal saya adalah sebagai dokter yang juga menulis, jadi nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak adik-adik kelas yang ketemu saya, oh Mbak Afi ya, Mbak Afi yang suka nulis itu kan gitu, jadi nggak bisa sebagai seorang dokter cuma dokter aja, tapi ketika saya jadi penulis nggak, ketika saya akan menulis nggak, orang nggak bisa nulis oh ini penulis, nggak bisa, mesti orang taunya juga oh ini yang suka yang dokter itu kan gitu. Jadi kalau misalkan itu sih untuk di ranah publiknya, saya mau kalau kayak di Instagram juga saya men-tag apa ya, saya kayak membranding diri saya tuh sebagai seorang muslim dokter writer, jadi seorang dokter tapi juga seorang penulis, tapi yang diangkat lebih ke arah muslimnya, kayak gitu. Jadi dengan sudut pandang religi, Gitu ya, pengen bermanfaat di Insyaallah, amin. ya, amin. Semoga dimudahkan ya Mbak Afi ya. Amin. Semoga buku yang terakhir ini dilancarkan juga sampai terbit. Iya. Bisa lebih dari 3.000, bisa lebih dari 3.000 eksemplar. Oh ya Allah, amin. Ya nanti kabar-kabar kalau misalnya udah Insyaallah, cetak ya Mbak ya. Terima kasih sahabat Lazis semuanya. Jangan lupa subscribe dan share link channel YouTube channel YouTube Lazis Jateng Solo. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.